Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai analisis kasus Sarbanes-Oxley atau XOX dan juga kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, sebelum kita mulai memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu ada Sheila Marlina Bahari, dan juga ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Rini Stianisi, Titi Iping Devina Damayanti, dan juga Anggun Prihati. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat 2 subbab. Yang pertama ada gambaran umum dan yang kedua ada tujuan dari penulisan ini. Nah, yang pertama ada gambaran umum, di mana kemunculan skandal akuntansi ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat untuk menyetujui atau mengesahkan undang-undang dari Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, di mana skandal kecurangan ini terjadi pada perusahaan besar seperti Enron, kemudian WorldCom, Tyco, Adelphia, dan Global Crossing serta perusahaan besar lainnya yang dapat menimbulkan kepanikan dari kalangan dunia usaha. Nah, kepanikan ini dapat menyebabkan rasa percaya publik terhadap laporan perusahaan keuangan ini menurun. Undang-Undang SOX ini mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan penggunaan informasi pada perusahaan publik, termasuk di dalamnya itu mencakup bagaimana pengelolaan data. Undang-Undang SOX ini disahkan oleh George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Dampak positif dari undang-undang ini adalah pengimplementasian GJG pada perusahaan publik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan undang-undang ini juga memiliki dampak pada manajemen dan komite audit. Dampak pada manajemen ini mengharuskan perusahaan memiliki sertifikat laporan keuangan oleh CEO atau CFO, pembuatan laporan pengendalian internal yang dimasukkan ke dalam laporan tahunan, pengungkapan informasi baru yang menyeluruh meliputi pelaporan performa, pengungkapan off balance sheet, dan kontingensi pengungkapan secara jujur. Kemudian dampak pada audit yaitu interaksi dengan auditor, independensi, dan keahlian komite audit, penyusunan prosedur untuk menerima, menyimpan, dan menindaklanjuti keluhan perusahaan, serta menerima kritik dari karyawan, dan membuat persetujuan terlebih dahulu atas jasa yang diberikan oleh auditor. SOX ini memberikan dampak pada peraturan dewan direksi, manajer senior, karyawan organisasi, investor, auditor, kreditor, dan pihak luar perusahaan. Nah, di mana dalam implementasi GJG di Indonesia ini belum berjalan dengan efektif karena di Indonesia ini menganut konsep two-board system. Di dalamnya, konsep ini dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian alasan lainnya yaitu karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia ini cenderung berkeluarga atau family farm dan sedikit pemisahan antara struktur kepemilikan dengan manajemen perusahaan yang menyebabkan manajemen perusahaan ini cenderung berpihak pada satu pemilik atau satu pengusaha. Kemudian subbab yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kasus SOX serta keterkaitan kasus tersebut pada GJG di perusahaan publik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 2 yang mengenai pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas pada pembahasan ini yaitu mengenai pengertian dari Sarbanes-Oxley Act atau yang disingkat dengan SOX. Di mana Sarbanes-Oxley Act ini
atau yang dikenal dan juga disingkat dengan SOX merupakan salah satu undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002, di mana undang-undang ini berisikan aturan mengenai akuntabilitas atau accountability, praktik akuntansi atau accounting practice, dan juga pengungkapan informasi atau information disclosure pada perusahaan publik, termasuk tata cara pengelolaan data yang memberikan analisa mengenai kekurangan dan juga risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang dari Sarbanes-Oxley Act atau yang disebut dengan SOX, di mana dasar dari penyusunan undang-undang ini yang itu merupakan sebagai bentuk respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap skandal-skandal akuntansi yang terjadi pada lingkungan korporasi besar. Kemunculan SOX ini dilatar belakangi adanya skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan Enron yang melibatkan kantor akuntan publik 5 besar atau The Big Five, yaitu adalah KAP Arthur Andersen, di mana selain perusahaan Enron, juga ada beberapa kasus kebangkrutan perusahaan besar seperti WorldCom, TISO, Aldepia, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa di dalam dunia usaha. Kasus ini juga mengakibatkan para investor hilang kepercayaannya atas laporan keuangan dan juga audit laporan keuangan yang telah dilakukan oleh auditor. Skandal perusahaan Enron dan juga WorldCom muncul karena kelemahan dari standar akuntansi keuangan, di mana standar akuntansi keuangan ini gagal mengakomodasi perkembangan bisnis yang sangat cepat. Adanya kekosongan standar mengakibatkan para pihak perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan judgement mereka yang mereka pikir tidak melanggar standar. Enron merupakan perusahaan penghasil energi terbesar di negara Amerika yang telah menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Ketika hampir bangkrut, laba perusahaan Enron ini disajikan melebihi yang seharusnya, dan juga akun hutang disajikan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena manajemen perusahaan Enron melakukan kolusi. Publik mengetahui setelah labanya turun drastis, dan juga SEC menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan Enron ini disajikan secara menyesatkan. Selanjutnya, adanya skandal-skandal beserta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut sangat mempengaruhi perkembangan regulasi guna meningkatkan keandalan atau reliabilitas laporan keuangan, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mempunyai standar akuntansi yang menunjukkan realita keuangan perusahaan tersebut, objektivitas, independensi, KAP atau kantor akuntan publik. Langkah-langkah koreksi dan juga pencegahan secara konkret yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui SEC yaitu adalah dengan mengatur kewajiban manajemen suatu perusahaan yang tercatat atau list company untuk melakukan penelitian atas sistem pengendalian internal di dalam perusahaan mereka, dan juga kewajiban adanya audit oleh auditor eksternal atas penilaian manajemen tersebut. Dengan adanya SOX ini dianggap sebagai salah satu sarana perubahan terbesar pada tata kelola perusahaan atau yang sering disebut sebagai Good Corporate Governance atau KCG. Selain itu, secara signifikan juga, SOX ini juga dapat mengatur tentang hukuman pidana bagi setiap pelanggaran atau fraud yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Fokus dari SOX sendiri ini yaitu untuk meningkatkan integritas proses audit pada suatu perusahaan yang sudah go public dan juga kelayakan laporan keuangan yang sudah diaudit. Artinya, Kongres Amerika ini memberikan institusi pengadilan dan juga SEC sebagai alat bantu untuk mengawasi serta mengamati laporan keuangan perusahaan publik, dan juga memberi PCAOB sebagai spesifik untuk mengamati peran industri akuntansi dalam audit dan juga pelaporan keuangan perusahaan yang menyesatkan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Tujuan utama dari SOX sendiri yaitu guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG
yaitu Good Corporate Governance, di perusahaan yang telah go public. SOX ini mewajibkan semua perusahaan publik untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan di dalam pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting, yang biasanya bermula dari kecurangan akuntansi. SOX juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan atau integrity of financial reporting. Saya, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan mengenai isi SOX. Secara umum, SOX terdiri dari 3 bagian penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan publik, yaitu Section 404, 906, dan 302. Section 404 berisi tentang tanggung jawab manajemen terhadap pengendalian internal perusahaan. Section 906 berisi peraturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pelaporan keuangan. Section 302 berisi tentang tanggung jawab perusahaan pada pelaporan keuangan dengan tambahan atas pengungkapan yang berhubungan dengan pengungkapan internal control dan prosedurnya, serta internal control dan penipuan atau kecurangan. SOX secara lengkap terdiri dari 11 titel dengan 69 section yang meliputi Titel 1 mengatur tentang Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Titel 2 mengatur tentang Auditor Independen. Titel 3 mengatur tentang tanggung jawab perusahaan. Titel 4 mengatur tentang perluasan pengungkapan keuangan perusahaan. Titel 5 mengatur tentang analisis konflik kepentingan. Titel 6 mengatur tentang wewenang dan sumber daya komisi. Titel 7 mengatur tentang laporan dan pembelajaran. Titel 8 mengatur tentang perusahaan dan akuntabilitas tindakan kriminal. Titel 9 mengatur tentang peningkatan hukuman terhadap kejahatan kerah putih. Titel 10 mengatur tentang pelaporan pajak perusahaan. Dan titel 11 mengatur tentang judul singkat. Materi yang selanjutnya yaitu dampak SOX. Yang pertama ada kepatuhan terhadap SOX. SOX diterbitkan untuk memproteksi kepentingan investor dengan cara menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, full disclosure, dan akuntabilitas dalam perusahaan. SOX mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat untuk membuat dokumentasi atas pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internalnya secara periodik. Dalam SOX diatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Bagian 302 SOX tentang tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan, yaitu CEO dan CFO, harus menyertifikasi setiap laporan tahunan atau kuartalan yang diserahkan kepada SEC. Sementara, bagian 404 tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal mengatur tentang ketentuan yang mewajibkan dimuatnya laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan tahunan. Laporan pengendalian internal ini memuat tanggung jawab manajemen untuk menyelenggarakan struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan, serta memuat hasil penilaian atas efektivitas dari struktur dan prosedur pengendalian internal untuk pelaporan keuangan tersebut. Yang kedua, terdapat implementasi SOX pada perusahaan. Untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi perusahaan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengadopsi konsep komite pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan oleh SOX untuk Bursa Efek di Amerika Serikat. Pada prinsipnya, SOX menuntut implementasi pengendalian internal yang baik atas 3 hal yang berkaitan erat dengan good corporate governance. Sebagai berikut, yang pertama transparansi,
yang menuntut kemampuan untuk menelusuri dan mengaudit setiap aktivitas dan proses yang terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas, yang menuntut kejelasan dan ketiadaan konflik kepentingan mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dan siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut, serta menjamin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terkait. Yang ketiga, keterukuran, yang bertujuan untuk memberikan basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Dalam implementasi SOX, terdapat 3 hal yang harus dijalankan oleh perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemisahan fungsi, yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan, serta akses pemakai terhadap informasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan implementasi pengendalian internal. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal atau Satuan Pengawas Intern. Yang ketiga, menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik, sehingga pelaporan keuangannya terkomputerisasi dan menghindari aktivitas atau proses transaksi dan pelaporan keuangan yang bersifat manual. Perusahaan publik yang telah mengimplementasikan SOX dapat memperoleh berbagai manfaat, di antaranya: yang pertama, memiliki sistem pengendalian intern yang baik, sehingga akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya dapat dipercaya dan diandalkan. Yang kedua, dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, kepercayaan investor lebih meningkat. Yang keempat, memiliki citra atau image yang positif di mata para pemangku kepentingan perusahaan. Yang kelima, membantu perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan kasus. Kelompok kami mengambil PT Telkom Indonesia Tbk sebagai kasus pada materi SOX kali ini. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, jasa telekomunikasi sambungan, tetap dan jasa telekomunikasi lainnya, yang dimana di sini termasuk jasa jaringan dan jasa internet. Telkom juga merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang mendaftarkan sahamnya di dalam dan di luar negeri. Salah satunya adalah tercatat dalam New York Stock Exchange atau NYSE. Sejak tercatat di NYSE, Telkom terikat untuk patuh terhadap semua peraturan yang berlaku untuk perusahaan publik di Amerika Serikat, khususnya United States Security and Exchange Commission atau US SEC. Dari Sarbanes-Oxley Act ini ada 3 seksi yang sangat mempengaruhi pola kerja pada PT Telkom. Ketiga seksi itu adalah yang pertama, seksi 302. Seksi ini mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk memberikan pernyataan pada masing-masing laporan tahunan dan triwulan. Selanjutnya ada seksi 404. Pada seksi ini mengharuskan setiap perusahaan publik memasukkan laporan tentang Internal Control Over Financial Reporting atau ICOVR. Untuk seksi yang terakhir adalah seksi 906. Seksi ini mengatur tentang sanksi. Di antaranya, apabila sertifikasi dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka besarnya denda adalah maksimal 1 juta US dollar dan atau kurungan maksimal 10 tahun. Dan apabila sengaja melakukan sertifikasi tidak sesuai dengan ketentuan, maka besarnya denda adalah 5 juta US dollar dan kurungan maksimal 20 tahun. Baik, untuk bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah kelompok kami jabarkan pada slide-slide sebelumnya, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa SOX merupakan aturan mengenai akuntabilitas, praktik akuntansi dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik, termasuk di dalamnya tata cara pengolahan data yang memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan utama diberlakukannya SOX ini adalah guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG atau Good Corporate Governance di perusahaan yang telah go public. Secara umum, SOX 8
terdiri dari 3 bagian penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan publik, yang meliputi Section 404, 906, dan 302. Nah, pada contoh penerapannya sendiri, pada pemberlakuan SOX Act sendiri dapat dilihat pada Telkom Indonesia yang dimana berpengaruh pada pola kerjanya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian, itulah presentasi dari kelompok 2 mengenai analisis Sarbanes-Oxley Act atau SOX dan juga kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.